Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Dwi Cahyadi, NIM 20310501003. Di sini saya akan menanggapi apa yang disampaikan oleh Bapak Wadud yang dimana menerangkan konsep dasar ekonomi Islam. Di sini kita sebagai umat muslim wajib mengetahui ajarannya, yaitu tentang konsep berekonomi. Karena di dalam ekonomi di sini mempunyai dua aliran, yaitu ekonomi kapitalis dan ekonomi sosialis. Dan yang pertama kita itu akan membahas apa itu definisi ilmu ekonomi Islam. Ilmu ekonomi Islam itu adalah sebuah cabang ilmu yang membahas dan mempelajari tentang perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya dan memuaskan untuk mencapai falah mendasar dan prinsip-prinsip dan nilai-nilai Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Yang seperti contohnya itu kita melakukan sesuatu seperti untuk kebutuhan hidup seperti kita makan ya. Itu kita melakukan kebutuhan hidup itu seperti makan itu tidak boleh berlebih-lebihan sampai-sampai menghambat ibadah. Dan juga melakukan kebutuhan hidupnya itu harus mengetahui asal dan usul dia makan itu dapat dari mana seperti itu. Apakah dari hal haram, apa dari barang yang halal seperti itu. Dan yang kedua ini selanjutnya akan membahas perbedaan ekonomi Islam kapitalis dan sosialis. Seperti contoh perbedaan cara berpikir atau cara pandangnya itu dalam sumber apa itu adalah yang pertama itu kalau dari Islam itu bersumber dari Al-Quran, Al-Sunnah, dan Ijma ulama. Yang kedua ini kalau dari kapitalis itu bersumber dari pemikiran dan pengalaman manusia. Yang ketiga itu dari pemikiran dari sosialis itu bersumber dari pemikiran dan pengalaman manusia. Dan yang ketiga ini akan membahas tentang dasar-dasar ekonomi Islam. Yang pertama itu adalah tauhid. Kita melakukan ekonomi itu harus sesuai dalam ketentuan Allah. Yang kedua adalah al-siddiq dan amanah. Kita harus dalam aktivitas ekonomi, kita itu harus melakukannya itu secara jujur dan tanggung jawab dalam melakukan bisnisnya. Dan yang ketiga itu adalah mengakui hak milik individu dan umum. Jadi kita itu dalam ekonomi mempunyai milik individu seperti contohnya rumah. Dan contoh dalam milik umum itu seperti masjid yang bersifat umum. Yang keempat adalah al-adalah, yaitu kita dalam ekonomi itu harus adil dalam melakukan menjual dan membeli yang tidak merugikan orang lain. Yang kelima adalah al-tawazun, yaitu ada keseimbangan untuk melakukan kepentingan individu dan dengan orang lain. Yang keenam adalah al-ta'un, yaitu saling tolong-menolong yang seperti contohnya itu kita mendapatkan rezeki yang lebih, kita harus memberikan sebagian rezekinya kita itu kepada orang yang kurang beruntung dalam perekonomiannya. Seperti itu fakir miskin. Dan yang keempat ini akan membahas tentang prinsip-prinsip ekonomi Islam. Prinsip-prinsip ekonomi Islam itu yang pertama adalah maisir, yaitu tidak boleh melakukan judi yang bersifat haram. Meskipun judi itu sifatnya haram memang, seperti itu. Yang kedua adalah gara, tidak boleh melakukan tipu menipu. Yang ketiga adalah riba, tidak boleh menetapkan bunga atau melebihi jumlah pinjaman saat pengambilan berdasarkan persentase tertentu dari jumlah pinjaman pokok yang dibebankan kepada peminjam. Yang kelima ini akan membahas salah satu contoh karakteristik ekonomi Islam itu adalah ekonomi Islam terikat dengan akidah, syariah, dan akhlak. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.